Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini guna untuk sosialisasi tentang budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ini saya sedikit mensosialisasi tentang budaya positif. Nah, supaya lancar diskusi kita, ini kita buat kesepakatan kelas. Ada 3 kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama, jika ada peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Sepakat? Oke, yang kedua, mengikuti sesi diskusi ini dengan gembira. Sepakat? Ketiga, melakukan kesimpulan dan refleksi setelah berdiskusi. Sepakat? Oke. Ada yang lain? Ada yang lain atau pas? Oke, pas. Baik, kita lanjut. Adapun materi yang disampaikan, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebudayaan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Inilah pembahasan kita hari ini. Baik, kita masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan dari setiap tahapan perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan dari setiap tahapan perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana dimensinya itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Artinya di sini kalau untuk penerapan disiplin positif yang kita harapkan tujuannya itu adalah nilai kebajikan apa yang didapat dari perilaku positif tersebut. Nah, nilai kebajikan itu banyak ya. Karena nilai kebajikan itu bersifat universal, banyak. Seperti contohnya, nah kalau membuang sampah, nilai kebajikan yang kita dapat dari membuang sampah pada tempatnya, salah satu nilai kebajikannya yang kita dapat itu adalah kebersihan. Ya, kebersihan. Nah, selain kebersihan, ada lagi nilai kebajikan lain, seperti bisa juga kita timbulkan di sana nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Nah, gitu. Karena satu tindakan tidak hanya satu nilai kebajikan yang bisa kita peroleh, bisa berlebih. Itulah karena nilai kebajikan di sini sifatnya universal. Tergantung dari
segimana kita menilainya. Oke? Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam model ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Nah, ini ada perbedaan ya ibu-ibu antara tadi restitusi, penghargaan, dan motivasi. Nah, yang selama ini sebenarnya kita menerapkan hukuman ada, restitusi aja. Hanya saja mungkin kita sedikit kurang memahami apa itu restitusi, apa itu hukuman, dan apa itu konsekuensi. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Untuk hukuman ini sifatnya lebih ke arah negatif ya. Kalau di pelajaran sini ke arah negatif, artinya bisa jadi kita menghukum anak itu tidak sesuai dengan tindakan yang dia buat. Nah, lebih merugi bagi anak itu. Contohnya seperti ini, anak datang terlambat. Nah, anak datang terlambat kita hukum dengan mencuci WC. Nah, itu bukan sebuah konsekuensi, tapi itu sebuah hukuman. Kalau dapat kita hindari hal seperti ini. Nah, kalau konsekuensi, misalnya anak datang terlambat, kita kasih konsekuensinya. Apa contohnya ya? Konsekuensi memungut sampah, ya memungut sampah. Itu pun ada kadarnya, memungut sampah enggak selamanya memungut sampah. Paling kita bagi dia memungut sampah sekitar 10 sampah atau 20 sampah. Nah, di sini sesuai dengan perbuatannya. Konsekuensi. Berarti ini hal yang kita harapkan, semoga dia sadar akan kesalahan dia. Nah, kita bukan memberi dia jerah, tapi memberi dia kesadaran. Tuh, antara hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin hanya karena takut dihukum dan merasa tidak nyaman. Jadi, dia membuat tidak mau melanggar aturan hanya karena dia takut dihukum. Itu satu motivasi. Motivasi kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri hanya karena ingin mendapat imbalan atau hadiah. Ini berasal dari faktor ekstrinsik. Nah, kalau ini sifatnya sementara, karena jarang dia melakukan suatu perbuatan hanya mengharap apa imbalan yang dia dapatkan. Nah,
Yang ini yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada pada diri, karena menciptakan diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Ini faktor dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, yaitu menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Ini yang kita harapkan, dan ini yang agak sulit kita terapkan sebenarnya. Membuat kesadaran anak itu melakukan suatu tindakan hanya karena dia merasa sadar itu adalah tanggung jawabnya, itu adalah perbuatannya. Nah, kalau sudah seperti ini, motivasi nomor 3 ini sifatnya lebih lama, tahan lama, karena dia dasarnya dari diri dia yang membuat motivasi gitu. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini tadi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti tadi aturan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas hendaknya kita buat bersama murid. Kita diskusi sama murid. Kita tanya, apa kira-kira peraturan yang ingin dia terapkan? Itu bisa kita diskusikan sama murid. Kemudian kita susun pendapat-pendapatnya, kemudian baru kita munculkan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil dari peraturan yang sudah kita buat itu. Nah, nanti kita kelompokkan, jadilah dia sebuah keyakinan kelas. Ini dia tadi pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat yang saya sebutkan dari awal tadi. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, kalau sudah kita membuat keyakinan kelas, kita tinjau seminggunya berjalan atau enggak, atau ada yang perlu kita ada yang perlu kita revisi dari peraturan kelas. Boleh kita kurangkan, boleh kita tambahkan. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ini yang kita butuhkan ya, berarti untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ini misalnya ada anak yang kadang murung. Nah, kita tanya, bisa jadi dia membutuh seorang teman, bisa jadi seperti itu. Itulah kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang selanjutnya itu kepuasan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Baik, selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini dia posisi penghukum. Kata-kata yang sering dimunculkan adalah patuhi aturan saya atau awas. Tuh. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-kata yang sering muncul dari tipe penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, adapun kata-kata yang sering digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata yang sering digunakan. Barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang sering kita muncul yang akibatnya dari kita kontrol kita yaitu membuat merasa bersalah. Jadi hanya anak menimbulkan rasa bersalah saja. Kemudian posisi teman. Teman di sini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Nah, biasanya kita berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Nah, memantau berarti kita mengawasi. Kata-kata yang sering kita munculkan, peraturannya apa? Itu yang kita tanya ke anak. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, kemudian posisi manajer. Ini yang seharusnya kita punya ya Bu. Posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat selalu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu yang lain kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, biasanya kata-kata yang muncul dari posisi manajer, apa yang kita yakini, yang kita tanya keyakinan kelas yang kita buat tadi. Apakah kamu meyakininya? Tuh, posisi manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir ya Bu, segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan anak, bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jika anak itu berbuat salah, kita stabilkan dulu emosinya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kita beritahu ke dia kalau tindakannya itu adalah salah. Kemudian mengkaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Oke, ini dalam menyelesaikan permasalahan anak di kelas maupun di sekolah. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada baiknya kita melakukan refleksi. Ya, Ibu, kita refleksi.
Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini refleksi. Adakah ibu-ibu yang mau melakukan refleksi? Apa perasaannya hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Terima kasih Bunda Nur Halimi. Pada hari ini kami mendapat pembelajaran tentang teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang sangat bermanfaat bagi kami yang akan kami praktekkan di kelas. Dan kami juga mempelajari tahap-tahap membuat keyakinan kelas. Dan kami sangat senang kelas Anda pada hari ini, khususnya saya. Saya senang karena mendapat ilmu, mendapat pembelajaran yang baru pada hari ini. Dan semoga kedepannya juga terus tetap berusaha untuk melakukan keyakinan kelas dan restitusi kelas. Oke, terima kasih Bunda Emi. Terima kasih banyak Bunda Emi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bunda Emi. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, terima kasih Ibu-Ibu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitriani SPD, guru PJOK di SD 169 Pekanbaru. Salah seorang teman sejawat dari Ibu Nur Halimi yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kota Pekanbaru. Saya sangat apresiasi sekali dengan materi yang disajikan oleh beliau tadi tentang diseminasi budaya positif. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi manajer bagi anak dalam menyelesaikan masalah. Selama ini saya sebagai guru PJOK mungkin lebih cenderung menjadi penghukum ataupun teman bagi anak dalam menyelesaikan masalah. Dengan penyajian Bunda Nur Halimi tadi, saya lebih menjadi pembelajaran untuk lebih bisa menjadi manajer bagi anak dalam pembelajaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah bergerak, Ibu Emi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa SPD, merupakan teman sejawat dari Ibu Nur Halimi. Beliau tadi telah menyampaikan materi budaya positif. Saya sangat puas apa yang disampaikannya, mengaspirasi apa yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan wasilahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video proses pembuatan keyakinan kelas 6D SD Negeri 169 Pekanbaru. Namanya itu kesepakatan yang kita buat. Setelah ada kesepakatan kelas, baru nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke? Nah, keyakinan diharapkan nanti dia merujuk kepada nilai-nilai. Nah, misalnya nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, itu yang dimunculkan. Ya, contoh kita seperti ini. Kita kan biasanya menggunakan kata tidak boleh terlambat datang ke sekolah, ya kan? Ya. Nah, jadi kita ganti, kalau kita ganti dengan istilah datang tepat waktu. Ya, jadi kalau datang tepat waktu itu berarti nilai apa yang tertanam dalam diri? Disiplin. Nilai disiplin. Ya. Nah, nilai disiplin. Nah, jadi datang tepat waktu itulah yang menjadi kesepakatan kita bersama. Oke? Kesepakatan nanti kita buat menjadi keyakinan Kelas. Oke? Nah, kita kumpulkan dulu pendapat kalian. Terserah kalian mau buat apa. Ya, Tidak lari-lari. ya, kalian jadi kepada satu aja masing-masing orang nanti tulisnya di dalam nih. Oke, ya, note yang udah kasih nanti ya. Bisa dipahami? Nah.
Kemudian terakhir tidak mengucapkan kata kotor. Ayo apa? Berbicara. Tidak toksik. Tidak berbicara kotor. Sampah. Ya. Oke. Oke, Bu. Nah, kita cek dulu ya dari awal. Nah, memakai seragam sekolah kita ubah menjadi memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sepakat? Bisa kita jalani? Bisa. Tidak datang terlambat. Yang ini adalah datang tepat waktu. Sepakat? Bisa kita jalani nanti? Bisa. Lanjut. Di sini adalah piket keluar. Kita mengerjakan kebersihan keluar. Oke, sepakat kita jalani? Makan. Sepakat. Ya, kalau kelas bersih siapa yang menang? Juga. Kita juga kan. Dan pula nilai apa yang ada di samping kita? Sila. Nilai kebersihan serta nilai tanggung jawab. Oke, kita di sini tidak mengejek-ejek teman. Kita harus menjadi saling menghargai antar Teman. Sepakat? Oke, ada lagi? Tidak berisik dalam belajar. Belajar ketertiban. Oke, sepakat? Selanjutnya terakhir tidak mengucap kata-kata kotor. Bicara sopan. Oke. Ada 7 keyakinan sudah kita buat. Nah. Oke. Sepakat bisa kita jalani? Bisa. Bisa. Ini merupakan keyakinan kita bersama ya. Silakan nanti. Ya. Jalani sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Dari proses pembuatan keyakinan kelas tadi, terdapat 6 keyakinan yang akan diterapkan di kelas 6D. Yang pertama, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Yang kedua, hadir ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, saling menghargai antar teman. Yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Keenam, belajar dengan giat untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, berbicara sopan. Penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah praktek penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Aras sering datang terlambat sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pembiasan di pagi hari. Salam, saya akan tunang. Oke. Nah, tadi Bunda lihat saat teman-teman berbaris di lapangan, Ananda baru datang dan menggendong tas. Apakah Ananda terlambat? Iya, Bu. Saya tidak terlambat. Sudah berapa kali Ananda terlambat? Sudah 4 kali, Bu. Terlambat itu sebuah kesalahan atau tidak? Sebuah kesalahan, Bu. Berbuat kesalahan itu wajar ya nak, karena Ananda masih tahap belajar. Yang terpenting, Ananda bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Serta Ananda tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Bu. Ananda sering datang terlambat, pasti ada alasan. Bunda mau tahu apa alasannya Ananda sering datang terlambat. Saya terlambat karena suka begadang, Bu. Sebelum tidur biasanya saya main HP dulu sehingga tidur terlambat dan bangun telat. Oh, jadi Ananda tidak sholat subuh? Tidak, Bu. Ananda tahu nggak keyakinan kelas apa yang kita kesepakati? Tahu, Bu. Nah, datang terlambat dan tidak sholat subuh sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut Ananda, keyakinan kelas apa yang Ananda lambat? Disiplin dan tidak taat beribadah, Bu. Nah, menurut Ananda, sikap disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena dengan kita bersikap disiplin sama artinya kita menghargai waktu. Nah, benar sekali, nak.
kalau Ananda dapat menghargai waktu, Ananda sudah bisa belajar menghargai orang lain. Nah, kelak Ananda juga bisa, kita saling menghargai atas sesama. Iya Bun, saya mohon maaf ya Bun. Baik, nah kira-kira apa solusi yang dapat Ananda lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan mengatur jadwal, membatasi main HP dan tidur lebih awal. Oke, solusinya sangat bagus sekali. Nah, semoga Ananda dapat melaksanakannya dan tidak berbuat lagi. Amin, semoga Bun. Terima kasih Bun. Sama-sama, Nak. Nah, silakan masuk kelas ya. Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Muhammad Ramadan dari kelas 6D. Terima kasih Bunda, kini saya tahu bahwa datang terlambat itu tidak penting dan melanggar sikap disiplin. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.